Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok dari kelompok 7 mata kuliah entomologi kesehatan akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, di mana diskusi tersebut mengenai analisis pengaruh aplikasi pestisida terhadap kesehatan dan lingkungan di RT 2 RW 2 Kelurahan Kunden. Di sini saya tidak sendiri, ada teman-teman saya dan Nur Aryati dengan NIM akhir 013, saya sendiri Nintya Suharmono Putri dengan NIM akhir 086, Fani Dwi Cahyati dengan NIM akhir 096, Hairun Nisa Alkansa dengan NIM akhir 120, dan Wita Istiqomah Istristanti dengan NIM akhir 173. Selanjutnya, untuk latar belakang dari analisis ini adalah penanggulangan masalah serangga selama ini berkembang selaras dengan perkembangan peradaban manusia terkait dengan penguasaan teknologinya. Selanjutnya, berkembanglah berbagai senyawa-senyawa kimia yang amat efektif melawan serangga, yaitu pestisida. Dengan penemuan pestisida, dunia kesehatan terhindar dari wabah penyakit yang ditularkan oleh serangga. Misalnya adalah penyakit malaria, penyakit demam berdarah tinggi, dan chikungunya. Di Indonesia sendiri, pemakaian pestisida rumah tangga mulai meningkat karena kebutuhan. Pestisida sendiri sekarang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan rumah tangga masyarakat kota dan sebagian masyarakat desa. Dalam aplikasi pestisida di rumah tangga, masyarakat berpotensi terpapar pestisida. Akibat pemaparan tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan, misalnya kecacatan janin, cacat pada anak, kanker, asma, alergi, mempercepat pengapuran tulang, hipertensi, dan pengaruh pada reproduksi, bahkan karsinogenik. Untuk latar belakang kondisi geografis dari penelitian sederhana ini, wilayah Kabupaten Blora itu terdiri atas dataran rendah dan perbukitan dengan ketinggian antara 25 sampai 50 meter di bawah permukaan laut. Dengan ketinggian terendah itu berada di Kecamatan Cepu dan tertinggi berada di Kecamatan Todanan. Lalu untuk wilayah Kecamatan Blora sendiri secara spesifik, yaitu tempat di mana penelitian ini dilakukan, memiliki ketinggian lahan antara 41 sampai 100 meter di bawah permukaan laut. Kunden sendiri adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Blora. Lalu di Kunden sendiri ini penggunaan lahan mayoritas digunakan untuk pemukiman, kuburan, dan luas prasarana umum. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pestisida. Pestisida adalah substansi zat kimia yang digunakan untuk mengendalikan berbagai hama. Pestisida berasal dari bahasa Inggris yaitu pest berarti hama dan sida berarti pembunuhan. Yang dimaksud hama bagi petani sangat luas, yaitu tungau, tumbuhan pengganggu, penyakit tanaman yang disebabkan oleh fungi atau jamur, bakteria dan virus, nematoda atau cacing yang merusak akar, siput, tikus, burung, dan hewan lain yang dianggap merugikan. Produk jadi yang merupakan campuran fisik antara bahan aktif dan bahan tambah yang tidak aktif disebut formulasi. Formulasi menentukan bagaimana pestisida dengan bentuk, komposisi, dosis, frekuensi, serta jasad sasaran apa pestisida dengan formulasi tersebut dapat digunakan secara efektif. Selain itu, formulasi pestisida juga menentukan aspek keamanan penggunaan pestisida dibuat dan diedarkan dalam banyak macam formulasi sebagai berikut. Formulasi padat seperti wettable powder atau WP, soluble powder atau SP, butiran, water dispersible granule atau WG atau WDG, soluble granule atau SG, dan tepung hembus. Formulasi cair seperti emulsible concentrat atau EC, water soluble concentrat atau WCS, aqueous solution atau AS, soluble liquid atau SL, ultra low volume atau ULV. Next. Selanjutnya adalah insektisida.
Pestisida dapat digolongkan berdasarkan algoritma target dan cara kerja. Salah satunya adalah insektisida. Insektisida merupakan bahan yang mengandung senyawa kimia beracun yang bisa mematikan semua jenis serangga. Kelompok insektisida yang terbesar dan terdiri atas beberapa subkelompok kimia yang berbeda, yaitu yang pertama adalah organoklorin, merupakan insektisida chlorinated hydrocarbon. Secara kimiawi tergolong insektisida yang relatif stabil dan kurang efektif, ditandai dengan dampak residunya yang lama terurai lingkungan. Yang kedua adalah organofosfat. Insektisida ini merupakan ester asam fosfat atau asam tiofosfat. Pestisida ini umumnya merupakan racun pembasmi serangga yang paling toksik secara akut terhadap binatang bertulang belakang seperti ikan, burung, cicak, dan mamalia. Yang ketiga adalah karbamat. Kelompok ini merupakan ester asam H-metilkarbamat. Bekerja menghambat asetilkolinesterase, tetapi pengaruhnya terhadap enzim tersebut tidak berlangsung lama karena prosesnya cepat reversibel. Yang keempat adalah pyrethroid, dan yang berasal dari tanaman lainnya. Pyrethroid berasal dari Pyrethrum, diperoleh dari bunga Chrysanthemum cineraria evolum. Pestisida tanaman lain adalah nikotin yang sangat toksik secara akut dan bekerja pada susunan saraf. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini pestisida berdasarkan jadi toksisitas ada 5. Yang pertama itu kelas 1A, sangat berbahaya sekali. Kelas 1B sangat berbahaya. Kelas 2 berbahaya. Kelas 3 cukup berbahaya. Dan yang terakhir, kelas 4 tidak berbahaya jika digunakan sesuai dengan anjuran. Untuk jenisnya sendiri itu ada oral dan cair. Masing-masing dibagi lagi menjadi padat dan cair. Untuk rinciannya bisa dibaca sendiri pada tabel. Next. Oke, selanjutnya ada bahan aktif dan kelas toksisitas pestisida rumah tangga yang digunakan warga RT 2 RW 2 Kelurahan Kunden. Jadi bahan aktif yang digunakan itu dari golongan karbamat dan pyrethroid. Bahan aktif tersebut mempunyai tingkat toksisitas yang bervariasi dari kelas 2 hingga kelas 3. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada peta sebaran penggunaan pestisida rumah tangga di RT 2 RW 2 Kelurahan Kunden. Dapat kita lihat bersama yang berwarna ungu ini merupakan responden yang menggunakan bahan aktif sipermetrin. Kemudian yang berwarna biru merupakan responden yang menggunakan bahan aktif pada pestisidanya yaitu transflutrin. Lalu yang berwarna merah kecoklatan merupakan responden yang memiliki bahan aktif pestisidanya yaitu praletrin. Yang berwarna biru tua yaitu imiprotin. Lalu yang berwarna biru kehijauan menggunakan pestisida dengan bahan aktif permetrin prospoxur. Next. Selanjutnya adalah pengaruh penggunaan pestisida rumah tangga terhadap kesehatan dan lingkungan. Dampak penggunaan pestisida dibedakan menjadi 2, yaitu dampak terhadap kesehatan manusia dan dampak terhadap lingkungan. Dampak terhadap kesehatan manusia terdiri dari dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung berupa paparan pestisida secara langsung terhadap manusia, sedangkan dampak tidak langsung berupa kontaminasi pestisida ke dalam makanan dan minuman, pencemaran air sungai, dan air tanah. Baik dampak langsung maupun dampak tidak langsung dapat menimbulkan keracunan dan menyebabkan berbagai penyakit. Next. Selanjutnya ada pengaruh penggunaan pestisida rumah tangga terhadap kesehatan dan lingkungan. Pestisida yang digunakan di dalam rumah tangga kebanyakan mengandung bahan aktif pyrethroid.
Piretroid merupakan ekstrak oleoresin yang berasal dari bunga krisan yang telah dikeringkan dan bersifat pestisida, sedangkan piretroid merupakan sintetik dari piretrin. Umumnya, senyawa ini mempunyai toksisitas akut yang rendah pada manusia. Hal ini disebabkan kecepatan metabolisme tubuh menginaktif senyawa ini. Walaupun demikian, pestisida ini merupakan agen pencetus alergi. Oleh karena itu, menyebabkan bersin, batuk, nafas pendek, dan sakit di bagian dada pada anak-anak yang mengidap asma dan alergi. Jika kita lihat pada grafik 1, dapat kita ketahui bahwa warga RT 2 RW 2 sering mengalami gejala pusing, kemudian selanjutnya ada gejala sesak napas dan gatal atau panas di kulit, lalu yang terakhir ada mual dan muntah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya mengenai pengaruh penggunaan pestisida rumah tangga terhadap kesehatan dan lingkungan. Walaupun senyawa dari pestisida ini tergolong rendah toksisitasnya, tetapi dapat menyebabkan keracunan dan kematian dengan dosis tertentu dan tergantung kepada cara masuknya ke dalam tubuh manusia. Nah, tanda-tanda keracunan karena kontak dengan kulit dapat menyebabkan iritasi lokal dan kulit menjadi kering. Bila tertelan dapat menyebabkan mual, muntah, serta diare. Sedangkan bila terhirup melalui saluran pernafasan dapat menyebabkan iritasi saluran nafas atas seperti rinitis dan radang kerongkongan. Pada warga yang sensitif terpapar racun ini secara berulang dapat menyebabkan serangan asma. Keracunan yang sifatnya kronis juga dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf pusat dan dapat mengakibatkan koma serta sesak nafas. Next. Nah, aplikasi dari insektisida golongan piretroid pada konsentrasi subletal dapat mengaruhi perilaku dan meningkatnya potensi reproduksi serangga. Nah, konsentrasi subletal adalah pemberian insektisida pada konsentrasi yang tidak ada. Fenomena relasi reproduksi hama oleh konsentrasi subletal dikenal sebagai hormosis, yang merupakan respon fisiologis dari serangga target pada kekebalan. Hormon ini jadinya resursi penggunaan konsentrasi subletal insektisida berpengaruh langsung terhadap peningkatan reproduksi serangga. Selain itu juga meningkatkan pertumbuhan dan kandungan nutrisi tanaman sebagai pakan serangga hama. Berikut adalah saran dan rekomendasi dari kami. Yang pertama, perlu ada pendidikan lingkungan dan sosialisasi dari pemerintah tentang bagaimana penggunaan yang benar dan tingkat bahaya pestisida rumah tangga, sehingga masyarakat sadar akan pestisida rumah tangga dan peluang untuk memperbaikinya. Program pendidikan juga harus didasarkan pada penelitian terhadap motivasi dan perilaku bila program tersebut diharapkan relevan dengan penghuni rumah tangga. Yang kedua, pengguna insektisida rumah tangga perlu dibarengi dengan kegiatan membersihkan lingkungan yang berpotensi menjadi perindukan serangga. Contohnya dengan kegiatan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk dan pengembangan upaya biologis, mekanis, dan terpadu dalam mengendalikan populasi serangga dan meminimalisir kesehatan pada manusia. Dan yang terakhir, untuk mengetahui data keracunan dan kesehatan masyarakat, diperlukan penelitian lebih intensif tentang kajian kesehatan dan kandungan bahan aktif yang mencemari lingkungan tinggal di pemukiman perkotaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.